Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dan teman saya akan mempresentasikan mengenai tugas bentang lahan, dan di sini mengambil judul tentang pemanfaatan ruang publik Embun Langensari di Kecamatan Gondokusuman, Yogyakarta. Sebelumnya, perkenalkan, saya dari kelompok 14 Pendidikan Geografi 2019C, Rogi Bayu Pratama, NIM 190402740077, dan teman saya Wahyu Tri Ardiansah 190402740079. Letak geografis Kecamatan Gondokusuman. Kecamatan Gondokusuman merupakan kecamatan dengan luas wilayah terbesar kedua, yaitu 3,99 km kubik atau sebesar 12,3% dari luas kota Yogyakarta, yang terletak di sebelah timur laut dari pusat kota Yogyakarta. Wilayah Kecamatan Gondokusuman di sebelah utara berbatasan langsung dengan Kecamatan Depok Sleman, sebelah timur Kecamatan Depok Sleman dan Kecamatan Banguntapan Bantul, dan Kecamatan Umbul Harjo Yogyakarta. Sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Umbul Harjo, Kecamatan Pakualaman, dan Kecamatan Danurejan. Sedangkan di sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Pakualaman, Kecamatan Danurejan, dan Kecamatan Jetis. Kecamatan Gondokusuman yang terletak di daerah dataran lereng aliran Gunung Merapi memiliki kemiringan yang relatif datar antara 0-2% dan berada pada ketinggian rata-rata 114 meter dari permukaan laut atau DPA. Sebagian wilayah dengan luas 1.657 hektar terletak pada ketinggian kurang dari 100 meter, dan sisanya atau 1.593 hektar berada pada ketinggian antara 100 sampai dengan 200 meter DPA. Sebagian besar jenis tanahnya adalah ligosel. Kecamatan Gondokusuman ini terletak di daerah wilayah lereng gunung, dan Kecamatan Gondokusuman merupakan bagian dari subkota di mana dapat dipastikan bahwa daerah tersebut sangat padat dengan pemukiman atau rumah warga dengan kepadatan penduduk sebesar 11.671 orang per kilometer. Kondisi klimatologis di kota Yogyakarta berdasarkan kelembapan udara dalam setahun rata-rata 78-85%. Tekanan udara rata-rata dalam setahun 1010 mB, suhu udara atau temperatur rata-rata 27 derajat Celcius. Berdasarkan kecepatan angin rata-rata di kota Yogyakarta adalah 4 knot sepanjang tahun. Apa yang dimaksud ruang publik? Ruang publik adalah ruang yang berfungsi untuk tempat menampung aktivitas masyarakat, baik secara individu maupun secara kelompok, di mana bentuk ruang publik ini sangat tergantung pada pola dan susunan masa bangunan. Disampaikan Rustam Hakim tahun 1987. Ruang publik secara ideal harus memiliki 3 hal, yaitu responsif, demokratis, dan bermakna. Responsif dalam arti ruang publik adalah ruang yang dapat digunakan untuk berbagai kegiatan oleh masyarakat umum dari berbagai latar belakang sosial, ekonomi, dan budaya, serta akses bagi berbagai kondisi fisik manusia. Memiliki arti ruang publik harus memiliki aturan antara manusia, ruang, dan dunia luas dengan konteks sosial. Dengan kata lain, ada sistem pemaknaan dalam ruang publik. Pada ruang publik sekalipun, desainer perlu memperhatikan 1. Kebutuhan individu akan privasi. 2. Konfirmasi pribadi terhadap selera dan nilai tertentu melalui bentuk desain yang ditunjukkan untuk kepentingan sendiri. 3. Mengkomunikasikan hal ini kepada orang lain. Selanjutnya mengenai pengertian embung.
embung atau cekungan penampungan adalah permukaan tanah yang lebih rendah dari daratan sekitarnya dengan area cukup luas sebagai penampung air. Tipe embung berdasarkan tujuan pembangunannya ada dua tipe embung dengan tujuan tunggal dan embung serbaguna. Yang pertama, embung dengan tujuan tunggal atau single purpose dam, embung yang dibangun untuk memenuhi satu tujuan saja, misalnya untuk kebutuhan air baku atau irigasi atau perikanan atau tujuan lainnya, tetapi hanya satu tujuan saja. Yang kedua, embung serbaguna atau multipurpose dam, embung yang dibangun untuk memenuhi beberapa tujuan, misalnya irigasi atau pengairan, air minum, dan PLTA atau pariwisata dan lain-lain. Selanjutnya, embung berdasarkan penggunaannya. Ada 3 tipe embung yang berbeda berdasarkan penggunaannya, yaitu yang pertama, embung penampungan air atau stroke dam, embung yang digunakan untuk menyimpan air pada masa surplus dan dipergunakan pada masa kekurangan. Yang kedua, embung pembelok atau diversion dam, embung yang digunakan untuk meninggikan muka air, biasanya untuk keperluan mengalirkan air ke dalam sistem aliran menuju ke tempat yang memerlukan. Yang ketiga, embung penahan atau detention dams, embung yang digunakan untuk memperlambat dan mengusahakan seoptimal mungkin efek aliran banjir yang mendadak. Air ditampung secara berkala atau sementara, dialirkan melalui pelepasan atau outlet. Air ditahan selama mungkin dan dibiarkan meresap ke daerah sekitarnya. Selanjutnya, tipe embung berdasarkan letaknya terhadap aliran air. Ada 2 tipe embung berdasarkan letaknya terhadap aliran air, yaitu embung pada aliran on-stream dan embung di luar aliran off-stream. Embung pada aliran air, embung yang dibangun menampung air, misalnya pada bangunan pelimpah atau spillway. Yang kedua, embung di luar aliran air, embung yang pada umumnya tidak dilengkapi spillway karena biasanya air dibendung terlebih dahulu di on-streamnya baru spekulasi ke tampungan. Kedua tipe ini biasanya dipergunakan berbatasan dan dibuat dari beton, pasangan batu dan pasangan bata. Dan selanjutnya ada aktivitas penggunaan area ruang publik embung Langensari. Yang pertama, berdasarkan dengan pemanfaatannya. Pemanfaatan embung Langensari ini dimanfaatkan sebagai tempat untuk menampung air saat hujan, kemudian sebagai RTH, dan selanjutnya ada sebagai aktivitas liburan seperti olahraga pagi, kemudian memancing ikan, membaca buku dan berdiskusi. Kemudian ada pertunjukan atau konser atau pameran, serta melihat berbagai lomba yang diadakan oleh warga setempat. Selanjutnya, embung Langensari ini mengalami pengembangan atau upaya pengembangan embung Langensari dari manfaat yang sebelumnya menjadi yang lebih besar lagi. Nah, pengembangan embung Langensari ini yang pertama itu ada sebagai tempat perajin batik yang tergabung dengan Paguyuban Batik Tulis Langensari atau PBTLS, dan di sini pemerintah berupaya mengembangkan menjadi tempat wisata jika dalam pengelolaannya diserahkan secara penuh kepada pemerintah. Dan di sini PBTLS juga ingin mengembangkan embung Langensari sebagai tempat perajin batik dengan memanfaatkan pewarna alam, sehingga ada program pengembangan dari PBTLS yaitu menanam tanaman di embung Langensari agar menjadi bahan pembuatan batik dengan pewarna alami. Sekian, terima kasih.